lagi di podcast Raye, Andre, Bila. Asik, kita ketemu lagi, bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Yang kali ini mungkin untuk lo bisa mengenal Ray Andre Pila lebih dalam. Obara. Kalau yang udah pas kenal lebih dalam ilfil loh. Jangan dalam-dalam banget. Jangan dalam-dalam banget, tapi kita kasih satu bagian aja. Kita semua kan pernah kecil. Walaupun pas udah gede kita. Masa sih lu kan dilepah langsung segede gini. iya kecil lu kan sedang. Iya juga ya. Lu kan kecil-kecilnya sedang. Bener juga. Cuma semua orang mempunyai yang namanya apa? Childhood memory, Mbak. Yes. Nah, ini gue pengen membawa lo yang lagi nonton ke masa lalunya Ray Andre Pila. Cuman emang gedenya begini ya, karena kecilnya kita pada bader-bader banget. Gue tuh pas banget kemarin kan sama nyokap gue baru ke RT lama gue kan ngurus berkas nikah. Gue Siapa lewatin. mau nikah? Ya masih nanya lu. Gila Lah, emang udah ada cincinnya? Ya nggak mungkin dong emak gue yang mau nikah. Gila kali ya gue. Ini cincinnya guys. Oh, lu ngurus berkas. Gue ngurus berkas kan. Nah terus pas banget gue ngelewatin daerah rumah gue kecil dulu. Itu masuk ke gang, nama gangnya aja nih, Gang Sodong. Terus di Gang Sodong gue baru sadar, gila tempat gue gede sempit banget ya. Dulu kan rumah gue kan kecil ya, kamar mandi cuma satu. Nah terus kan kakak cewek gue, Kak Kori, itu kalau dia mandi tuh gue minta ikut mulu. Jadi gue selalu minta mandi bareng. Karena gue penakut, plus kayak gak tahu deh, kayak gue suka aja kebersamaan gitu pas udah saat mandi bareng. Terus pas gue lagi mandi bareng, kayaknya dia gemes ya sama gue ya pas gue kecil. Lu tau gak sih anak kecil suka dinaik-naikin, digendong ke atas gitu. Dinaikin, digendong ke atas bak. Bak lu yang dari ubin itu. Yang dibikin dari ubin pot Iya, gitu. dari ubin. Bak semen gitu. Iya, bak semen. Bak yang baknya sama ubinnya sama motifnya. Iya, bak ubin gitu. Terus gue dinaikin, terus gue joget-joget gitu. Lu naik di atas bak ubin Gue tuh joget. digendong sama dia. Oh, ditaikin. Iya, ditaikin terus gue joget-joget gitu. Terus dulu kan bapak gue galak banget ya. Jadi kakak gue tuh kayaknya takut deh kalau gue kenapa-kenapa, takut diomelin sama bapak gue, mama gue. Terus pas gue joget-joget gue jatuh. Kayaknya pas dia lagi ngebilas. Oke. Jadi dia nggak lihat gue jatuh. Nah terus pas gue jatuh, gue kan langsung. Sumpah serem banget. Gue jatuhnya tuh tengkurap coy. Tapi pas jatuh langsung diangkat sama dia. Atau gue telentangin diri gitu karena habis tengkurap. Langsung digendong sama dia, dipeluk gini, dilusin pala belakang gue. Sebenarnya dia nggak lagi ngelusin palu, tahu? Nutupin mulut tuh. Biar nggak dia ayam. Jadi Dia nangis. gue dibekap di pundak Jadi ya. kan nangisnya. Terus habis itu gue dilusin sama dia, ya Allah gitu kan. Habis itu untung gak apa-apa, dia ngelus kepala gue belakang. Katanya pas tengok muka gue, dor langsung ini gue bengkak anjir. Yang dilus yang belakang, tapi bengkaknya di depan. Langsung jenong. Bener kayak kata kakak gue, lu tuh gak sih orang yang kayak matanya ini hitam banget, bogem. Iya. Bogem gue gitu, bengkak gara-gara joget-joget di pinggir bak ubin. Bak Di ubin. kamar Enggak, mandi. itulah makanya adalah itu ganjarannya ketika mandi di rumah berjuang berasa lagi di Tomorrowland. Itu bukan festival. Jadi lu ngapain joget-joget di atas air? Kita cari aja sekarang rave party mana yang ada kombinasi ubin licin, joget-joget, sama telanjang kaki. Bukan Enggak, lagian lu juga dari kecil udah dongo. Kalau ada kemungkinan lu jatuh, pilihlah air. Kenapa lu pilih ubin? Mana gue tahu, namanya juga gue jatuh. Iya kan? Mas Dre, kalau gue jatuhnya yang ke bak itu lebih bahaya karena bak sempit. Yang ada gue gak kena air, gue lebih Bak kena yang sempit apa lu yang kegedean? Rumah gue yang kesempitan. Badan gue udah kecil banget dulu. Cuman jadiin pelajaran apa ya, besok bikin kamar mandi kids friendly. Enggak, sebenarnya itu kids friendly. Tapi kenapa lu naik? Itu. Gue digendong. Gue digendong sama kakak gue bisa aja joget di lantai. Nah udah digendong lu masih joget juga tuh di atas. Tapi ya kata kakak gue gara-gara gue begitu-begitu. Tapi air lu dulu lancar. Apa? Airnya lancar. Kalau lagi dibayar. Makanya itu kenapa gue mandi berdua. Cuma mumpung nampung, mumpung hujan. Iya. Udah gitu kan kalau sekali nyalain aren nggak boleh sambil masak nasi. Iya. Kan jeglek, listrik. Mesinnya. Iya, cuman kalau itu kan menunjukkan kalau dari kecil itu Pila itu gila-gila tampil. Yes. Nah, kalau gue itu dari dulu gila-gila main, Bun. Oke. Jadi inilah sifat gila-gila main gue yang membawa gue kepada celaka. Gue tuh dulu suka banget main ke rumah. Siang-siang gue tuh keluar rumah. Ada satu temen gue dulu waktu gue tinggal di Irian Jaya, namanya Fanny. Ntar lu dikira bercanda. Dia beneran pernah tinggal di Beneran guys. tinggal di Irian Jaya. Kecil lu di Rian Jaya ya? Kecil gue di Irian Jaya, terus abis itu pas udah SMP gue ke Taiwan, SMA Malaysia. Kalau ngarang kalau itu. Kalau Arab. Kerja. Kerja. Kalau aja punya di Cakung mah pabrik Nike. Coy. Coy. Terus habis itu gue tuh setiap siang pas momen-momen Irian Jaya Days gue selalu ngajak main Fanny. Setiap siang tuh gue panggil Fanny, main yuk Fanny, main Ini yuk. penduduk Irian Jaya. Penduduk Irian Jaya yang juga dari Jakarta, jadi dinas sama juga ya, bapaknya dinas. kayak Fanny bapak ini gue. lucu ya dari namanya. ya. Namanya Karena dia- Fanny. Karena dia Fanny. Ya, nama panjangnya tuh Funny and Friendly. Kirain namanya Fanny Moment.
Terus habis itu ada satu siang gua ngajak main si Fanny, tapi nampaknya Fanny lagi tidur siang dan tidak menerima tamu. Tapi sebagai Ini anak, menurut siapa? Menurut maknya? menurut maknya, Dia nggak suka aja malu. Nggak boleh main sama Fanny. kamu gak denger, gua ke rumah. Udah gua panggil-panggil kok dia nggak muncul-muncul gitu kan. Terus gua tuh penasaran kok Fanny ini siang ini nggak keluar rumah, udah gua panggil-panggil. Nah, rumahnya itu tuh di depannya tuh ada pagar beton. Lu tau gak sih kalau pagar beton tuh ada bolong-bolongnya. Jadi kan ini pagar besi sebelahnya pagar beton. Oh iya, ada Ya. bolongnya. Biasanya bolongnya persegi panjang ya. Bolongnya persegi Trapesium panjang. tahu biasanya yang kayak gini seret terus segitiga. Nah, itu gitu tergantung kan. arsiteknya, Mbak. Iya, tergantung, Mbak, sekarang. Kalau zaman dulu yang lagi ini tuh, Mbak, yang Itu begini persegi aja, panjang. Mbak. Iya, persegi panjang, benar. Itu belum zaman minimalis. Belum minimalis, Belum belum Andrea Andra Matin. Belum Andra Matin. Iya, belum. Nah, penasaran lah gue nih, Fanny kemana nih kok nggak muncul-muncul. Intip lah lewat pagar besi, terlalu rapet. Ada nih rongga yang gedean. Gue ke pagar beton itu. Oke. Gue intip lah tuh, Fanny kok nggak muncul-muncul. Nah, gue pada saat itu ngerasa mungil banget. Gue intip lah, gue masuk lah ke sela-sela bolongan si pagar beton Pala itu. lu? Gue bisa masuk, tapi gue nggak bisa keluar. Jadi pala gue begini. Gini, nyangkut. Ada di Mak. video tahu. Apa? Ada anak-anak kecil yang palanya nyangkut. Jadi Itu gue anak-anak Kalau kecil. potong aja ya. Nah, masalahnya ini menjadi kegegeran masyarakat. Kenapa? Karena kepala gue nggak bisa keluar sampai maghrib. Jadi Itu jam berapa? Jam berapa? siang, jam 2, jam 3 gitu. Jadi lu lama di sana. Gue lama karena gue nangis-nangis. Terus keluarga pada keluar dong. Itu bener-bener kumpul warga, Mak. Warga kumpul terdiri dari nyokap gue, nyokapnya Fanny, tetangga sekitar, Kades. Pak RT, Pak Ustadz, ama bapak-bapak yang udah siap bawa palu. Jadi mau Bahkan segala cara. setelah ini terjadi dan sampai maghrib, Fanny juga masih nggak. Tadi jadi kemana si Fanny ini? Nah, apa kontribusi Fanny dalam hidup lo? Fanny ini emang mungkin nggak muncul, screen time-nya nggak banyak, tapi dia karakternya tuh penting. Penting. Nggak, kayaknya ya menurut gua di situ juga emaknya Fanny nggak terlalu kesian sama lu. Lu jatuhnya kayak orang mau nyolong, Fanny-nya nggak ada minimal TV. Akhirnya karena mungkin lama-lama gue tenang, terus warga tenang, semua tenang, udah mau dipalu, udah mau diapa, akhirnya bisa dikeluarin pelan-pelan gitu. Damkar, enggak. Nama gue dari kartu keluarga nyokap gue karena nyokap gue malu. Jadi yang keluar nama lu. Tuh tembok dihancurin. Enggak, gue akhirnya bisa dikeluarin pelan-pelan gitu. Nah, ternyata disitulah gue belajar yoga dari dini. Oh, Jadi untuk balance gitu. Yoga nggak pernah ngajarin lu nyempil di pagar orang, gila. Jadi sebenarnya yang nggak bisa keluar adalah kepanikan. Kepanikan. Emang dia kudu tenang. Atau sebenarnya Kudu yakin. Mungkin gara-gara dari siang sampai malam dia kagak makan ciut tuh. Gue menguap. Ciut. Ternyata makin lama badan gue kecil. Berarti dia bukan ini, bukan kudu tenang, kudu lapar. Kudu mukeret. Iya. Habisin tenaga aja. Puasa ya, gue Iya, puasa. So, berarti jauhin dia dari minyak tanah, dia terbang lagi. Bang nggak bisa Yes. keluar lagi. Gitu kalau gua. Kalau lu, badannya. oke, kalau lu berdua, kalau lu gila-gila tampil, Iya. lu gila-gila Gila-gila main. ngintai, gila-gila ngintai. Kita gila-gila main, gue gila-gila ngeles. Gue gila-gila ngeles. Gila-gila ngeles. Yes, jadi kalau gue waktu SD adalah momen dimana gue tuh mau main ke warnet. Tapi gue bilang ke warnet gue ngerjain tugas. Padahal bener-bener pengen war. Oke. Itu gue main banget dulu sama Laki temen-temen banget ya gue. dia. Kenapa bisa pilih karakter cewek? bisa. Jadi nggak selalu laki. Pada saat itu gue udah kayak, mau war nih sama temen-temen gue. Ada namanya Alvin Acong, udah Iya. pernah ngajakin gue. Udah yuk. Namanya udah pasti rumahnya di Pondok Indah. Alvin Acong tuh udah Dari namanya komplek-komplek Dharma Wangsa. Sekolahnya BM 400. Fix. Dah, Iya. pokoknya kita satu guild deh tuh. Kita harus war pada saat itu. Dan pada saat itu dari pertemuan orang tua. Pertemuan orang tua. Jadilah diajak gue untuk main warnet. Untuk main ke warnet gue harus nyeberangin jalanan yang cukup besar. Oke. Terdiri dari 2 ruas jalan, 1 jalur busway, 2 ruas jalan lagi. Gudang peluru itu. Enggak, ini depan sekolah SD Santa Maria. Shout out SD Santa Maria. Asik. Cadat ya lo. Mereka juga nggak mau ngapain lu jadi alumni. Iya. Jadi udah nih saatnya gue untuk menyeberang itu. Emang halangan utama dari ngeles itu adalah jalan besar ini. Oke. Gue udah siap tuh nyebrang tuh. Set. Pas gue mau nyebrang, 2 ruas jalan terlewati. Pas di jalur busway, mikrolet demi Allah kenceng banget. Kenceng banget. Terjadilah gue ketabrak. Coy ya. Gue ketabrak. Nah pada saat itu karena di pertemuan orang tua,
gue dapet cerita dari mak gue tuh lagi kumpul sama orang tua yang lain. Jadi lu ketabrak angkot nih. Gue ketabrak angkot, tapi mak gue di dalam sekolah. Itu orang-orang tua tuh Orang tua ngerumpi. lagi pada ngerujak ya. Dar. Ya, Meninggal tuh. Mati tuh anak. Mak gue juga kayak, wah siapa tuh ya? Tahu-tahu kumpul itu adalah gue. Jadi bener-bener pas ketabrak, gue tuh posisinya adalah tersenggol dari mikrolet itu, dan gue dalam posisi seperti Tabletop. alias seperti meja. Oke. Seperti meja, dan gue berputar-putar bersama dengan tas lempang gue. jadi Jadi iya. mungkin scene-nya biar kebayang tuh adegan Sri Asih pertama kali muncul. Dia lo tinggal buka selendang. Dah, Sri Asih tuh ya lu jatuhnya. Masa serius? Masa Sri Asih sih. Cowok Batak, Iya. Santa Maria, Paling sekolah enggak Katolik. Gundala lah. Gundala, sekolah Katolik. Jatuhnya depan mobil kan? Dia Saya sekolah Katolik loh. Oh iya benar. Kalau nonton Joshua itu sekolah saya. Ya. Oh iya Yang benar. punya Jadi saya putar-putar, bukan Sri Asih lah itu. Set Wonder Woman. Virgo and the Sparkling. Kok Virgon sih? Virgon mah beda ya. Terus udah akhirnya gue jatuh, dan gue nggak hilang sepersekian detik pun. Oke. Gue bener langsung bangkit. Asik. Dengan tas ini gue Puma warna peach waktu itu. Detail banget. Nah, gue langsung bangkit, gue ngeliat ke mikrolet itu, abangnya shock, guenya bener kayak gue shock, gue nggak kenapa-napa. Nah, pada saat itu gue seperti Bangkit modern dance ya? Dah. kayak gini. Minta musik, Kencir minta sekali. musik. Nggak, pas gue bangkit, gue sadar gue salah. Jadi itu sebenarnya adalah teguran. Oke. Gue nggak nyebrang ke warnet, gue balik lagi. Ketabrak lagi lu. Lagi lo ada aja. Enggak. Teguran. Harusnya diam di tempat. Lo malah nyebrang balik. Nyebrang balik lah. Udah shock Balik, banget. lu Gua nggak ngerasa- jadi ke warnet. Nggak jadi ke warnet, udah nggak usah war. Udah akhirnya gue balik. Pas gue balik, gue langsung naik ke jemputan mau pulang. Pas jemputan, orang-orang tuh udah rame ngeliatin gue. Akhirnya ada yang nyamperin gue, lu nggak kenapa-napa, lu nggak kenapa-napa. Tiba-tiba mak gue nyamperin, Andre, nggak kenapa-napa. Tiba-tiba abang gue dateng, nyeret gue, ditarik ke arah gue. Keluar lo, tuh. Abang angkotnya udah mau digebukin. Coya. Udah mau digebukin sama orang tua murid. Coya. Iya, bahkan di momen itu abang gue masih peduli sama aku. Gue nggak ditanya gue kenapa-napa, anjir. Tapi lu bener gak luka sama sekali ya? Nggak sama sekali. Tapi little did he knows. Gue nggak tahu apa yang hilang dari gue. Nonton Boy itu bakal gue nggak tahu. Mungkin Dari secara gua sih, fisik. iya. Secara fisik Andre baik-baik Dari aja. fisik gue aman. Secara naluri. Yes. Ada yang mati hari Yes. ini. Betul. Betul. Nah, abis itu bener-bener bapak gue bawa gue ke rumah sakit, cek semua, aman semuanya. Terus bapak gue tumpengan, beneran pesan nasi tumpeng. Karena bang angkotnya nggak jadi digebukin. Enggak, gara-gara gue. Enggak. Ya udah, gue ngerasa di saat tumpeng itu ya, kayak kesannya adalah selamatan gue sehat dan penyambutan Andre yang baru. This is the new me. New me. This is the new me. Itu gua New kejadian. era. Iya. Jadi emang ininya ya, apa moral of the story-nya Iya. adalah kalau bisa hidup tuh tenang-tenang aja, lu jangan ngeles kayak gue. Iya. Gue tuh, Karena itu udah nggak baik. gue tuh kayaknya gara-gara diri gue tuh panik ngebohong ke nyokap gue. Iya. Gue bilangnya mau tugas. Aslinya gue mau main warnet gitu. Langsung Tuhan tunjukkan ya. Janganlah engkau berbohong kepada ibumu. Tuh, kalau kamu janganlah engkau gila-gila. Janganlah engkau sotoy dan petakilan. Nah. Mau ikut terus. Iya, Dulu tuh gue gitu mau ikut aja kakak gue ngapain mikirnya gue anak gede. Iya. Jangan sotoy. Janganlah engkau Tetap kakak mau main padahal orangnya udah gak mau main sama lu. dan kepo. Dan Dan kepo. kepo. Sengaja dipasang pagar supaya nggak ada orang-orang yang kepo. Kayak gue. Lu akhirnya. Sebenarnya begitu lu jeblos tadi, balik ke cerita Raya ya. Itu nyokapnya Fani, dapat nih satu. Tangkap tikus. Ya udah itu Gitu. semoga cerita-cerita ini bisa membuat lu sedikit tahu bagian dari Rendra Pila. Dan Tapi kisah-kisah sebetulnya itu cukup mengubah kita menjadi pribadi yang Diri dewasa kita ini. Betul. Jadi kita terpaksa dewasa bukan sama keadaan. Yes. Sama celaka kita kecil Kita dulu. terpaksa dewasa karena kecelakaan. Betul. Lu punya nggak? Gue rasa lu punya deh waktu Iya. kecil. Gimana lu ada kecelakaan yang akhirnya berefek terhadap hidup lu sekarang ini? Atau
paling memorable deh, paling lo inget. Ya. Yes, coba Atau lu temen lu, komen ya. cerita temen lu juga Iya, boleh. Temen lu juga nggak apa-apa. Coba lu komen di kolom komen ya. Sekalian kalau misalkan ada ide nextnya kita mau bahas apa, Yes, juga Langsung boleh aja, di kolom komen. boleh pokoknya samperin semua sosial media kita ya. Iya. Dan jangan lupa juga di like, comment, subscribe pokoknya semuanya. Yes, Betul. sampai ketemu lagi ya di podcast Raya. Andre, Vila, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tapi kalau tersinggung berubah.